Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartini Alimudin, NIM 1860221. Nah, untuk memenuhi tugas analisis real dari dosen pengampu Pak Zulfikar Busra, saya akan menjelaskan tentang limit fungsi. Limit fungsi. Definisi dari limit. Kita kenal definisi dari limit secara umum seperti ini. Limit X mendekati C dari fx sama dengan L. Secara intuisi, kita bisa gambarkan definisi limit dengan menggunakan koordinat kartesius. Di sini saya akan buatkan koordinat kartesius. Ini adalah sumbu Y, garis vertikal, dan sumbu S, garis horizontal. Maka saya akan berikan sebarang fungsi, yaitu fungsi fx. Ketika X mendekati C, artinya X tidak sama dengan C. Di sini saya punya nilai C yang tidak sama dengan X. Lalu ketika X-nya mendekati C, kita lihat X-nya mendekati C, kita tarik garis ke sini, maka kita akan memperoleh nilai fx yang akan mendekati hasilnya, yaitu L. Kemudian ketika X-nya semakin mendekati C, maka kita akan peroleh fx-nya pun akan semakin mendekati L. Lalu ketika X-nya semakin dekat dengan C, semakin dekat dengan titik C, kita akan mendapatkan fx yang semakin mendekati nilai L. Nah, ini adalah X yang mendekati C. Begitupun dengan ini, fx yang mendekati L. Sini L. Ini untuk X yang mendekati C dari belakang atau dari sebelah kiri. Begitupun dengan ketika X mendekati C dari depan, yaitu dari sebelah kanan. Ketika X-nya mendekati C, maka fx-nya pun akan mendekati L. Semakin dekat X-nya mendekati C, maka semakin dekat pula fx-nya mendekati L. Nah, ini secara intuisi kita bisa gambarkan definisi limit seperti ini. Maka kita akan dapat rumus seperti ini. Limit X menuju C dari fungsi fx sama dengan L. Untuk nilai X yang dekat tetapi tidak sama, artinya X hanya sekedar dekat dengan C, akan mengakibatkan nilai fx dekat pula dengan L. Ini dapat pula kita tulis sebagai jika jarak X ke C, jarak S ke C yang dimutlakkan akan kurang dari delta, maka kita akan memperoleh jarak dari fx ke L yang dimutlakkan kurang dari epsilon. Nah, ini tentang definisi dari limit secara intuisi. Lebih lanjutnya kita akan membahas bagaimana kedekatan yang dimaksud antara X ke C dan antara fx ke L. Yang pertama kita bahas tentang kedekatan X yang mendekati C atau X yang menghampiri C. Misalkan C adalah suatu bilangan dan delta positif. Delta lebih besar daripada 0. Kumpulan semua titik X yang menghampiri atau mendekati C dengan jarak kurang dari delta akan dinyatakan oleh himpunan. Nah, ini himpunannya. Himpunan X di mana jarak dari S ke C kurang dari delta. Sama dengan interval dari C minus delta dan C plus delta. Maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat dari ilustrasi gambar berikut. Di sumbu koordinat, yaitu sumbu X, kita bisa melihat bagaimana kedudukan C. C adalah titik kumpul, dan X akan berada sejauh delta di depannya. Ini adalah delta, jarak delta. X akan berada sejauh delta di depannya, sehingga menghasilkan C plus delta. Begitu pula ketika X-nya berada sejauh delta di belakangnya, maka akan menghasilkan C minus delta. Nah, ini tentang bagaimana kita mengetahui bagaimana kedekatan antara jarak S ke C. Antara jarak S ke C
yang kurang dari delta. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara fx ke L? Misalkan L adalah suatu bilangan dan epsilonnya positif, kumpulan semua titik Y sama dengan fx yang menghampiri L atau dekat dengan L dengan jarak kurang dari epsilon akan dinyatakan oleh himpunan. Ini adalah himpunannya, Y di mana jarak dari Y ke L akan kurang dari epsilon. Y atau fx di mana jarak dari fx ke L ini akan kurang dari epsilon. Interval terbukanya yaitu L min epsilon dan L plus epsilon. Di dalam koordinat kartesius, ini digambarkan sebagai sumbu Y, yaitu garis vertikal. Tapi lebih mudahnya kita buat secara mendatar, horizontal. Kita bisa lihat kedudukan L di sini, dan fx di sini. Ini fx. Fx berada sejauh epsilon di depannya, sehingga kita dapat L plus epsilon. Begitu pula dengan di sebelah kiri. Fx berada sejauh epsilon di belakangnya, sehingga kita dapat L min epsilon. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari limit fungsi. Di sini kita misalkan A ini adalah subset dari R, atau A kita anggap sebagai bagian dari bilangan real, dan C adalah titik kumpul dari A. Untuk sebuah fungsi, di mana fungsi ini memetakan A ke R, ke bilangan real. Nah, suatu bilangan real L akan dikatakan sebuah limit dari F pada C jika diberikan sebarang epsilon positif, maka akan terdapat delta yang positif. Sedemikian sehingga jika X yang anggota dari A dan jarak dari S ke C kurang dari delta tetapi lebih besar dari 0, maka kita bisa tuliskan sebagai jarak dari Fs ke L akan kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas bagaimana hubungan antara epsilon dan delta ini. Saya beri ilustrasi ketika epsilonnya besar. Ini adalah ilustrasi gambar yang diberikan. Ketika toleransi epsilon yang diberikan sebesar ini, maka kita akan menemukan delta sebesar ini. Sehingga limitnya juga akan sebesar ini. Kemudian ketika ilustrasinya, epsilonnya kita perkecil, maka kita lihat epsilonnya semakin kecil, deltanya pun akan semakin kecil, maka limitnya pun akan semakin mendekati titik tengah ini, semakin mendekati L. Maksudnya apa? Ketika kita mempunyai epsilon positif yang besar, maka kita akan selalu bisa menemukan delta. Seberapapun kecil epsilon yang diberikan, kita tetap akan mendapatkan delta yang positif. Nah, di sini fx-nya ini ada di antara interval L minus delta dan L plus delta. Fx, di sini fx. Untuk setiap, begitupun dengan x. X ada di antara C minus delta dan C plus delta. Ini adalah ilustrasi gambar yang lebih memudahkan kita lagi bagaimana cara memahami hubungan epsilon dengan delta. Ketika epsilon yang diberikan seberapapun kecilnya, kita tetap akan mempunyai delta seberapapun kecilnya. Maka ini akan mempengaruhi limit yang akan semakin mendekati nilai titik tengah ini, semakin mendekati L. Ketika X-nya semakin mendekati C, kurang dari delta, maka Fx, jarak Fs ke L yang kurang dari epsilon akan sama dengan L. Kemudian, dari sini
kita bisa daerah apa? Daerah sekitaran. Nah, dari sini kita bisa lihat daerah persekitaran secara keseluruhan. Ini adalah daerah persekitaran. Ada daerah persekitaran C, yaitu interval dari C minus delta dan C plus delta merupakan daerah persekitaran di C. Nah, begitupun dengan daerah persekitaran di L, yaitu interval terbuka dari L minus epsilon dan L plus epsilon. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan bagaimana memahami definisi limit secara intuisi, bagaimana kedekatan jarak S ke C, hubungan epsilon dan delta, serta daerah persekitaran. Jika ada salah dan kekeliruan dalam menyampaikan materi, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.